Baik, terima kasih Yang Mulia. Dilanjutkan. Ayat 3, unsur kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Bahwa subjek hukum pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam unsur ini adalah bersifat alternatif. Artinya penuntut umum hanya berkewajiban membuktikan dan memilih salah satu unsur saja di antara dua alternatif tersebut. Namun demikian, terlebih dahulu kami akan menguraikan pengertian dari kedua kualitas subjek hukum dimaksud berdasarkan penjelasan autentik peraturan perundang-undangan, pengertian pegawai negeri, pengertian penyelenggara negara, dan ketentuan lainnya dianggap dibacakan. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, apabila dihubungkan dengan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah terungkap fakta sebagai berikut. Bahwa Wahyu Setiawan merupakan anggota atau komisioner KPU periode tahun 2017-2022 yang diangkat berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 43/P tahun 2017 tanggal 10 April 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum. Bahwa Wahyu Setiawan memiliki tugas dan wewenang sebagai komisioner KPU sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan pemilu, menyusun tahapan-tahapan pemilu bersama dengan anggota lainnya. 2. Wahyu Setiawan berada di Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat dan Kampanye dengan tugas utama melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilu. 3. Anggota komisioner KPU memiliki wewenang secara kolektif kolegial untuk melakukan pengambilan keputusan terkait tahapan-tahapan pemilu kecuali hasil pemilu terkait pengambilan keputusan selain hasil pemilu. 4. Bahwa pelaksanaan komisioner KPU dilakukan oleh 7 orang komisioner KPU, yaitu Arif Budiman, Wahyu Setiawan, Evi Novida Ginting Manik, Firyan almarhum, Hasyim Asyari, Pramono Ubaid Tantowi, dan Ilham Saputra. Bahwa perbuatan menerima sesuatu oleh Wahyu Setiawan dilakukan bersama-sama dengan Agustiani Tio Fridelina sebagai pelaku turut serta karena Agustiani Tio Fridelina bertindak selaku perantara mewakili kepentingan dari Wahyu Setiawan dalam hal berkomunikasi maupun menerima sejumlah uang dari terdakwa bersama-sama Harun Masiku, Saiful Bahri, dan Doni Tri Istrogoma. Dalam mengupayakan agar KPU bersedia mengakomodir surat permohonan DPP PDIP mengenai permohonan pelaksanaan fatwa Mahkamah Agung untuk melaksanakan pergantian antar waktu atas nama Rizky Aprilia sebagai caleg terpilih anggota DPR RI Dapil Sumsel 1 dari PDIP kepada Harun Masiku. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian unsur kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, maka Wahyu Setiawan selaku anggota atau komisioner KPU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah menerima gaji atau uang kehormatan, tunjangan serta fasilitas setara pejabat eselon 1 kementerian yang berasal dari keuangan negara atau APBN, sebagaimana peraturan Presiden nomor 11 tahun 2016 tentang kedudukan keuangan ketua dan anggota KPU, KPU provinsi, dan kabupaten atau kota. Dengan demikian, Wahyu Setiawan memenuhi kualifikasi sebagai pegawai negeri sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 2 huruf C Undang-Undang nomor 31 tahun 99 junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahwa apabila dilihat dari fungsi dan tugasnya, maka KPU termasuk kategori lembaga negara penunjang yang melaksanakan sebagian dari tugas penyelenggaraan negara di bidang eksekutif, yaitu sebagai lembaga negara yang melaksanakan pemilihan umum sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Tugas dan fungsi KPU ini sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf D Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyebutkan bahwa KPU mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu. Bahwa lembaga KPU terdiri dari 7 orang komisioner termasuk ketua, di mana semua anggota atau komisioner KPU merupakan pejabat negara yang dipilih melalui serangkaian proses seleksi oleh tim seleksi yang dibentuk Presiden selaku eksekutif dan dilanjutkan dengan uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR RI, kemudian setelah terpilih selanjutnya disahkan dan dilantik oleh Presiden Republik Indonesia sebagaimana ketentuan pasal 26 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Setelah dilantik menjadi komisioner KPU, selanjutnya terdapat kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan selaku penyelenggara negara dalam bentuk laporan harta kekayaan penyelenggara negara secara periodik kepada KPK. Dengan demikian, Wahyu Setiawan selaku komisioner KPU melakukan
merupakan pejabat negara yang memenuhi kualifikasi sebagai penyelenggara negara sebagaimana ketentuan pasal 2 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dari kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan uraian analisa yuridis tersebut di atas, maka Wahyu Setiawan selaku Komisioner KPU periode tahun 2017 sampai dengan 2022 yang diangkat berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 43/P tahun 2017 tanggal 10 April 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum dan Wahyu Setiawan dalam jabatannya selaku Komisioner KPU menerima fasilitas, menerima gaji serta tunjangan yang berasal dari keuangan negara sebagaimana Peraturan Presiden nomor 11 tahun 2016 tentang kedudukan keuangan ketua dan anggota KPU, KPU provinsi dan kabupaten atau kota telah memenuhi kualifikasi selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dengan demikian, unsur kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Ayat 4. Unsur dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Dengan dicantumkannya unsur subjektif dengan maksud, pembuat undang-undang memaknai bahwa memberi sesuatu memiliki maksud tertentu agar yang diberi sesuatu tersebut melakukan sesuatu yang lain sesuai keinginan si pemberi. Dengan maksud merupakan salah satu bagian dari unsur kesalahan yang biasanya dalam rumusan setiap pasal delik diwujudkan dalam bentuk yang tidak selalu sama. Seringkali pembuat undang-undang menyebut salah satu unsur kesalahan ini ke dalam rumusan delik sehingga harus dibuktikan dengan berbagai macam bentuk seperti dengan sengaja, yang diketahui ataupun dengan maksud. Mengenai teori, pengertian, pendapat ahli dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pendapat ahli dan jurisprudensi sebagaimana telah diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan unsur dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, telah terungkap fakta hukum di persidangan berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut. Fakta hukum dianggap dibacakan dari halaman 1369 sampai dengan sampai dengan 1377 dianggap dibacakan sebagaimana termuat lengkap dalam surat tuntutan ini. Berdasarkan uraian fakta hukum yang termuat di persidangan, berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, apabila dihubungkan dengan unsur dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, maka telah terungkap bahwa terdakwa Hasto Kristianto bersama-sama Harun Masiku, Doni Tri Istiqomah dan Saiful Bahri telah melakukan perbuatan memberi sesuatu, yaitu memberi sejumlah uang dalam mata uang dolar Singapura secara bertahap sebagai dana operasional dengan total sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara 600 juta rupiah kepada Wahyu Setiawan bersama-sama Agustiani Tio Fridelina dengan maksud agar Wahyu Setiawan mengupayakan agar KPU bersedia mengakomodir surat permohonan DPP PDIP mengenai permohonan pelaksanaan fatwa Mahkamah Agung yang memohon kepada KPU untuk melaksanakan pergantian antar waktu atas nama Rizky Aprilia sebagai caleg terpilih anggota DPR RI Dapil Sumsel 1 kepada Harun Masiku. Bahwa tujuan pemberian dana operasional dengan total sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara 600 juta rupiah secara bertahap kepada Wahyu Setiawan bersama-sama Agustiani Tio Fridelina dengan maksud agar Wahyu Setiawan karena jabatannya selaku Komisioner KPU yang merupakan pegawai negeri atau penyelenggara negara bersama-sama Agustiani Tio Fridelina mengupayakan agar KPU bersedia mengakomodir surat permohonan DPP PDIP mengenai permohonan pelaksanaan fatwa Mahkamah Agung yang memohon kepada KPU untuk melaksanakan pergantian antar waktu atas nama Rizky Aprilia sebagai anggota DPR RI Dapil Sumsel 1 kepada Harun Masiku
merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban sebagaimana diatur pada ketentuan pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berbunyi. Angka 4, setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Angka 6, setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan yang dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa di persidangan terdakwa Hasto Kristianto menerangkan tidak mengakui telah memberikan perintah kepada Saiful Bahri untuk mengawal dan melaksanakan keputusan partai dalam mengurus Harun Masiku menjadi anggota DPR RI menggantikan Rizky Aprilia di KPU, dan tidak mengakui pernah mendapatkan laporan dari saksi Saiful Bahri dengan alasan karena terdakwa hanya meminta saksi Doni Tri Istiqomah untuk pengurusan Harun Masiku karena mendapatkan surat tugas berupa kuasa dari DPP PDIP, sedangkan saksi Saiful Bahri tidak mendapatkan surat tugas. Atas alasan tersebut, penuntut umum tidak sependapat dengan alasan hukum berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut. Bahwa saksi Saiful Bahri memiliki kedekatan dengan terdakwa karena pernah menjadi staf atau asistensi terdakwa selama 5 tahun saat terdakwa menjadi anggota DPR RI periode 2004 sampai dengan 2009. Dan juga salah satu kader partai yang sering mendapat tugas dari terdakwa, dan terdakwa bersama saksi Saiful Bahri pernah bersama-sama menjadi pengurus di PT Optima Consulting Network. Hal ini menjadi petunjuk bahwa terdakwa memiliki kedekatan dengan saksi Saiful Bahri. 2. Bahwa saksi Saiful Bahri bersama-sama saksi Doni Tri Istiqomah mengawal dan melaksanakan keputusan partai karena adanya perintah terdakwa kepada saksi Doni Tri Istiqomah dan saksi Saiful Bahri untuk mengamankan dan melaksanakan keputusan partai untuk menggolkan Harun Masiku menjadi anggota DPR RI menggantikan Rizky Aprilia sesuai keputusan partai pada bulan Juni 2019 di DPP PDIP dan awal bulan September 2019 di Rumah Aspirasi. 3. Bahwa dalam rangka pengurusan Harun Masiku menjadi anggota DPR RI menggantikan saksi Rizky Aprilia di KPU, terdakwa memberikan arahan sesuai dengan hasil diskusi antara saksi Doni Tri Istiqomah, saksi Saiful Bahri, dan Harun Masiku dalam melaksanakan perintah terdakwa dengan melakukan 3 cara. Pertama, melalui jalur normatif dengan mengupayakan adanya fatwa Mahkamah Agung. Kedua, meminta saksi Rizky Aprilia untuk mundur. Ketiga, melakukan pergantian antar waktu kepada saksi Rizky Aprilia. Hal ini sesuai dengan fakta hukum pada tanggal 27 September 2019 bertempat di kantor DPP PDIP. Terdakwa memanggil saksi Rizky Aprilia berdasarkan surat undangan nomor 721-IN-DPP-9 tertanggal 26 September 2019 perihal undangan konsolidasi yang ditandatangani terdakwa selaku Sekjen Partai dan Komarudin Watubun selaku Ketua DPP PDIP masa bakti 2019 sampai dengan 2024. Pada pertemuan itu, terdakwa meminta Rizky Aprilia untuk mengundurkan diri sebagai caleg terpilih Dapil Sumsel 1 sebagaimana yang telah disampaikan saksi Saiful Bahri kepada saksi Rizky Aprilia pada saat di Singapura, serta menyampaikan bahwa surat undangan pelantikan Rizky Aprilia ditahan oleh terdakwa. Atas permintaan terdakwa tersebut, saksi Rizky Aprilia menolak dan mengundurkan diri. 4. Bahwa setelah 2 bulan saksi Rizky Aprilia dilantik sebagai anggota DPR RI pada tanggal 4 Desember 2019, terdakwa masih mengupayakan pengurusan Harun Masiku di KPU berdasarkan keputusan rapat pleno DPP PDIP dengan mengirim pesan WhatsApp pada pukul 12:37 WIB kepada Doni Tri Istiqomah yang meminta Doni Tri Istiqomah membuat SKPAW untuk menetapkan Harun Masiku dengan menggunakan surat dari Mahkamah Agung yang terakhir, yaitu surat Mahkamah Agung nomor 37-TUN-2019 perihal permohonan fatwa terhadap putusan Mahkamah Agung RI nomor 57.P/HUM-2019 tanggal 19 Juli 2019 karena sudah ditetapkan pada rapat pleno DPP PDIP dengan bunyi pesan buatkan SKPAW untuk menetapkan Harun pakai surat dari MA yang terakhir sudah diketok di rapat DPP yang lalu. Selanjutnya Doni Tri Istiqomah menjawab siap mas ditindaklanjuti. Lanjut.
Dilanjutkan Yang Mulia. Lima, bahwa pada tanggal 13 Desember 2019, saksi Saiful Bahri mengirim pesan WhatsApp kepada terdakwa menyampaikan telah bertemu Harun Masiku dan pamit bergeser dari Sultan Syahrir dengan mengirim pesan, izin Mas, saya sudah ketemu Pak Harun, pamit geser dari SS, dan dijawab terdakwa, oke sip. 6, bahwa masih pada tanggal 16 Desember 2019 pada pukul 19.23.31 WIB sampai dengan pukul 19.28.37 WIB, terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada saksi Saiful Bahri dengan percakapan lengkap WhatsApp tadi ada 600, yang 200 dipakai untuk DP penghijauan dulu. Kemudian dijawab oleh Saiful Bahri, siap. 7, bahwa pada tanggal 23 Desember 2019, saksi Saiful Bahri melaporkan penerimaan uang dari Harun Masiku sebesar 850 juta rupiah pada terdakwa melalui pesan WhatsApp dengan mengirim pesan, izin lapor Mas, hari ini Pak Harun geser 850. Kemudian terdakwa membalas pesan dengan mengatakan, oke sip. 8, bahwa di persidangan saksi Saiful Bahri menerangkan tidak mendapatkan surat tugas. Oleh karena itu Saiful Bahri merasa wajib melaporkan setiap perkembangan pengurusan Harun Masiku kepada terdakwa karena terdakwa sebagai orang yang memberikan tugas kepadanya untuk menjalankan misi partai dalam pengurusan Harun Masiku menjadi anggota DPR RI. 9, bahwa di persidangan Dr. Muhammad Fathahillah Akbar, SHLLM selaku ahli hukum pidana memberikan pendapat di persidangan apabila suap dilakukan beberapa orang, salah satu pelakunya beralibi melakukan klaim tugas dari organisasi, namun tidak ada surat perintah organisasi, namun dapat perintah dari salah satu pengurus organisasi. Apabila perbuatan melawan hukum ada, maka baik ada atau tidak ada surat tugas tetap tidak boleh dilakukan dan ada konsekuensi hukumnya. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka telah lengkap, saya ulangi, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka telah terungkap antara terdakwa dan saksi Doni Tri Istiqomah dan saksi Saiful Bahri telah terjadi komunikasi yang sangat aktif dan saksi Saiful Bahri selalu melaporkan perkembangan pengurusan Harun Masiku kepada terdakwa karena mendapat perintah langsung dari terdakwa. Oleh karena itu, keterangan terdakwa Hasto Kristianto di persidangan yang tidak mengakui telah memberikan perintah kepada saksi Saiful Bahri untuk mengawal dan melaksanakan keputusan partai dalam pengurusan Harun Masiku menjadi anggota DPR RI, menggantikan Rizky Aprilia di KPU dan tidak pernah mendapatkan laporan dari saksi Saiful Bahri dengan alasan karena terdakwa hanya memberikan perintah kepada saksi Doni Tri Istiqomah karena mendapatkan surat tugas berupa kuasa dari DPP PDIP, sedangkan Saiful Bahri tidak mendapatkan surat tugas adalah keterangan yang tidak beralasan dan bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, keterangan terdakwa tersebut haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan. Berdasarkan uraian analisa yuridis tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa terdakwa Hasto Kristianto bersama-sama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri dan Harun Masiku telah terbukti di persidangan melakukan perbuatan telah memberi sesuatu, yaitu secara bersama-sama telah memberi uang secara bertahap atau berlanjut dengan total sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara dengan 600 juta rupiah, yaitu pemberian pertama sejumlah 19.000 dolar Singapura atau setara 200 juta rupiah dan pemberian kedua sejumlah 38.350 dolar Singapura atau setara 400 juta rupiah kepada Wahyu Setiawan bersama-sama Agustiani Trio Feredilina, yang mana uang tersebut diberikan dengan maksud supaya Wahyu Setiawan mengupayakan agar KPU mengakomodir permohonan DPP PDIP mengenai pergantian antar waktu caleg terpilih Dapil Sumsel 1 atas nama Rizky Aprilia kepada Harun Masiku berdasarkan surat DPP PDIP surat nomor 224-DPP-12-Romawi-2019 tanggal 6 Desember 2019 perihal permohonan pelaksanaan fatwa Mahkamah Agung yang ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP dan terdakwa selaku Sekretaris Jenderal PDIP. Dengan demikian, maka unsur dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Ayat 5. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang turut serta atau dalil neming. Bahwa pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP menyatakan dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. Oleh karena itu, dari rumusan tersebut terdapat 3 bentuk penyertaan, yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan. Terkait doktrin, pendapat ahli dan juga jurisprudensi,
dianggap dibacakan menjadi satu kesatuan dalam surat tuntutan. Berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, pendapat ahli dan jurisprudensi tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka telah jelas menggambarkan adanya kerjasama yang erat dan diinsafi antara terdakwa Hasto Kristianto bersama-sama dengan Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri dan Harun Masiku telah memberi uang secara bertahap atau berlanjut dengan total jumlah 57.350 dolar Singapura atau setara 600 juta rupiah kepada Wahyu Setiawan bersama-sama Agustiani Trio Fredilina. Pemberian uang tersebut dengan maksud supaya Wahyu Setiawan mengupayakan agar KPU bersedia mengakomodir permohonan DPP PDIP mengenai penggantian antar waktu caleg terpilih Dapil Sumsel 1 atas nama Rizky Aprilia kepada Harun Masiku berdasarkan surat DPP PDIP surat nomor 224/DPP/12/2019 tanggal 6 Desember 2019 perihal permohonan pelaksanaan fatwa Mahkamah Agung yang ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP dan terdakwa selaku Sekretaris Jenderal PDIP. Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka penuntut umum akan membuktikan peran masing-masing terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagai berikut. 1. Bahwa terdakwa Hasto Kristianto menjabat sebagai Sekjen Partai DPP PDI Perjuangan sejak tahun 2015 yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang bertanggung jawab untuk mengamankan dan melaksanakan keputusan partai. 2. Bahwa pada tahun 2019 pada saat proses pencalekan Harun Masiku menemui terdakwa di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro nomor 58 Jakarta Pusat. Saat itu Harun Masiku menyampaikan keinginannya untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif dari PDIP. Kemudian DPP PDIP memutuskan Harun Masiku mengikuti proses pencalekan di Dapil Sumsel 1. 3. Bahwa untuk mengupayakan pengurusan Harun Masiku menjadi anggota DPR RI menggantikan Rizky Aprilia sebagai caleg terpilih anggota DPR RI Dapil Sumsel 1 di KPU, terdakwa memberikan arahan kepada saksi Doni Tri Istiqomah dan saksi Saiful Bahri sebagai berikut, yaitu pada bulan Juni 2019 bertempat di Rumah Aspirasi di Jalan Sultan Syahrir nomor 12A Jakarta Pusat, terdakwa menyampaikan agar saksi Doni Tri Istiqomah dan saksi Saiful Bahri mengawal pelaksanaan hasil keputusan rapat pleno DPP PDIP. Kemudian pada awal bulan September 2019 bertempat di kantor DPP PDIP, terdakwa kembali memerintahkan saksi Doni Tri Istiqomah dan saksi Saiful Bahri untuk mengamankan dan melaksanakan keputusan partai berdasarkan surat DPP PDIP untuk menggolkan Harun Masiku menjadi anggota DPR RI, menggantikan saksi Rizky Aprilia sebagai caleg terpilih anggota DPR RI Dapil Sumsel 1. 4. Bahwa dalam rangka pengurusan Harun Masiku menjadi anggota DPR RI menggantikan saksi Rizky Aprilia di KPU, terdakwa bersama-sama dengan Doni Tri Istiqomah dan saksi Saiful Bahri mengupayakan dengan melakukan 3 cara. Pertama, melalui jalur normatif dengan mengupayakan adanya fakta Mahkamah Agung. Kedua, meminta saksi Rizky Aprilia untuk mundur. Dan ketiga, melakukan pergantian antar waktu kepada saksi Rizky Aprilia. Kemudian fakta dan seterusnya sampai dengan halaman 1386 dianggap dibacakan satu kesatuan dalam surat tuntutan. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka perbuatan terdakwa Hasto Kristianto bersama-sama dengan Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri dan Harun Masiku tersebut sangat erat satu sama lain. Walaupun perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing tidak sama, namun perbuatan masing-masing tersebut saling melengkapi sehingga delik melakukan perbuatan memberi sesuatu sebagaimana yang didakwakan dapat terjadi secara sempurna atau full tight. Kerjasama tersebut menunjukkan adanya kesatuan kehendak dan kesatuan perbuatan fisik yang saling melengkapi satu sama lain dan dalam mewujudkan delik. Bahwa perbuatan Hasto Kristianto bersama-sama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri dan Harun Masiku menyadari perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi masing-masing secara bersama-sama tetap melakukan perbuatan tersebut serta saling membagi peran satu sama lain dalam mewujudkan sempurnanya delik. Bahwa uraian tersebut di atas sejalan dengan putusan HR 29/1936 terlampir dalam surat tuntutan tidak perlu dibacakan. Berdasarkan uraian di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa terdakwa Hasto Kristianto bersama-sama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri dan Harun Masiku telah melakukan kerjasama yang erat dan diinsafi dalam mewujudkan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif pertama.
Dengan demikian, unsur telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Ayat 6. Pasal 64 ayat 1 KUHP tentang melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa Hasto Kristianto bersama-sama dengan Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri, dan Harun Masiku telah terbukti di persidangan melakukan perbuatan telah memberi suatu, yaitu secara bersama-sama telah memberi uang secara bertahap dengan total 57.350 dolar Singapura atau setara 600 juta rupiah kepada Wahyu Setiawan bersama-sama Agustiani Tio Fedelina, yang mana uang tersebut diberikan dengan maksud supaya Wahyu Setiawan mengupayakan agar KPU mengakomodir permohonan DPP PDIP mengenai pergantian antar waktu caleg terpilih Dapil 1 Sumsel atas nama Rizky Aprilia. Dilanjutkan yang mulia. Izin dilanjutkan yang mulia. Bahwa perbuatan memberi sesuatu, yaitu memberi uang kepada Wahyu Setiawan bersama Agustiani Tio Fedelina dilakukan terdakwa Hasto Kristianto bersama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri, dan Harun Masiku dengan menyediakan uang dengan total sejumlah 1.250 juta rupiah sebagai dana operasional dalam pengurusan Harun Masiku menjadi anggota DPR RI menggantikan Rizky Aprilia di KPU. Selanjutnya dana operasional tersebut diberikan kepada Wahyu Setiawan bersama-sama Agustiani Tio Fedelina secara bertahap, yaitu pada tanggal 17 Desember 2019 bertempat di Hagendes Mall Plaza Indonesia, saksi Saiful Bahri meminta saksi Muhammad Ilham Yulianto menyerahkan uang sebesar 20.000 dolar Singapura kepada saksi Agustina Tio Fedelina. Selanjutnya bertempat di restoran Rapan Mall Pejaten Village, saksi Agustina Tio Fedelina menyerahkan uang muka operasional pengurusan Harun Masiku di KPU sebesar 19.000 dolar Singapura atau setara dengan 200 juta rupiah kepada Wahyu Setiawan. Kemudian Wahyu Setiawan mengambil sebesar 15.000 dolar Singapura dan sisanya sebesar 3.000 dolar Singapura diserahkan kepada saksi Agustiani Tio Fedelina. Pada tanggal 26 Desember 2019 bertempat di restoran Golden Lamian di Mall Pejaten Village, saksi Saiful Bahri menyerahkan uang sebesar 38.350 dolar Singapura atau setara dengan 400 juta rupiah kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fedelina. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan pasal 64 ayat 1 KUHP, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa terdakwa Hasto Kristianto bersama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri, dan Harun Masiku telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu secara bersama-sama telah memberi uang secara bertahap dengan total sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara 600 juta rupiah kepada Wahyu Setiawan bersama-sama Agustiani Tio Fedelina. Dengan demikian unsur melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal 64 ayat 1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Pertanggungjawaban pidana. Majelis Hakim yang kami muliakan, tim penasihat hukum terdakwa yang kami hormati, selanjutnya perlu dibuktikan tentang pertanggungjawaban pidana yang terdapat dalam diri terdakwa, yaitu sebagai berikut. Terkait teori tidak dianggap dibacakan, bahwa menurut Memori Van Vleting maka dengan sengaja dalam pasal KUHP sama dengan Willen and Wetten dihendaki dan diketahui oleh Utre. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur pasal, maka dapat disimpulkan bahwa rangkaian perbuatan terdakwa Hasto Kristianto dilakukan secara sadar sehingga terdakwa mengetahui dan menghendaki Willen and Wetten sebagai segala akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, yaitu 1. Terdakwa Hasto Kristianto selaku Sekretaris Jenderal PDIP sudah dianggap dewasa dan cakap hukum. 2. Terdakwa sehat secara fisik. Hal ini terlihat di mana terdakwa dapat menghadiri setiap persidangan yang telah dijadwalkan dan dapat mengikutinya sampai selesai. 3. Terdakwa di persidangan membenarkan identitasnya dan memahami dakwaan penuntut umum. Kemudian terdakwa juga dapat memberikan tanggapan atau pertanyaan ketika pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa juga dapat menjawab serta menjelaskan dengan baik dan jelas setiap pertanyaan ketika dirinya diperiksa sebagai terdakwa. Artinya, terdakwa secara psikis sehat dan normal
karena terdakwa mampu mengenali keadaan dirinya dan sekitarnya serta dapat mengendalikan dirinya dengan baik. 4. Bahwa terdakwa pada tanggal 8 Januari 2020 dan pada tanggal 6 Juni 2024 telah secara nyata mengetahui dan menghendaki Wilen and Wetten bahwa Harun Masiku merupakan tersangka yang sedang dicari KPK dan sedang dilakukan penyidikan oleh penyidik KPK serta menghendaki agar penyidik dalam perkara tersangka Harun Masiku tidak berjalan lancar. 5. Bahwa terdakwa Hasto Kristianto bersama-sama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri, dan Harun Masiku mempunyai niat atau kehendak yang sama untuk memberi suatu, yaitu memberi sejumlah uang secara bertahap sebagai dana operasional kepada Wahyu Setiawan bersama-sama Agustiani Tio Fedelina untuk pengurusan Harun Masiku menjadi anggota DPR RI menggantikan Rizky Aprilia sebagai caleg terpilih Dapil Sumsel 1 dari PDIP. 6. Bahwa meskipun terdakwa Hasto Kristianto bersama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri, dan Harun Masiku mengetahui bahwa perbuatannya dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan terdakwa mempunyai kemampuan untuk menghindarinya, tetapi terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan. Selanjutnya, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa di dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus unsur kesalahan atau yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidananya, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 52 KUHP. Dengan demikian, perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana mencegah atau merintangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 65 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1, dan terdakwa juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Oleh karenanya terhadap diri terdakwa Hasto Kristianto dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan haruslah dipidana. Izin yang mulia dilanjutkan. Izin dilanjutkan yang mulia. 7 Romawi, kesimpulan. Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim penasihat hukum yang kami hormati, berdasarkan uraian yang kami kemukakan dalam analisa yuridis tersebut, maka kami selaku penuntut umum berkesimpulan terdakwa Hasto Kristianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana mencegah atau merintangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 65 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1. Dan terdakwa juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua alternatif pertama. Dengan telah terbuktinya seluruh unsur dakwaan ke-1 dan dakwaan kedua
alternatif pertama, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana yang kami uraikan pada amar surat tuntutan ini. 8 Romawi, tuntutan pidana. Selanjutnya, sampailah kami kepada tuntutan pidana terhadap terdakwa. Namun, sebelum kami membacakan tuntutan pidana tersebut, perlu kiranya kami kemukakan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini, yaitu sebagai berikut. A. Hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya. B. Hal-hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dan terdakwa belum pernah dihukum. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, kami, penuntut umum dalam perkara ini, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana mencegah atau merintangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jungto pasal 65 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1. 2. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jungto pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua alternatif pertama. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar 600 juta rupiah subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Diulangi. 5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 6. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 205 digunakan dalam perkara atas nama Harun Masiku. 7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Demikian surat tuntutan ini dibacakan dan diserahkan di muka persidangan pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2025. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada kita semua, khususnya kepada Majelis Hakim, dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya terhadap perkara ini. Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi ditandatangani. Demikian yang mulia.
Baik ya, terdakwa dan penasihat hukum terdakwa, demikian tadi tuntutan dari penuntut umum. Atas tuntutan ini, saudara penasihat hukum terdakwa dan terdakwa punya hak untuk mengajukan pledoi. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan pledoi secara tertulis? Betul Yang Mulia. Oleh karena itu kami minta waktu yang cukup dalam menyampaikan pembelaan ini. Baik. Kalau bisa, ya mungkin lebih dari tanggal 10 Yang Mulia. Makasih. Yang Mulia, kalau seandainya waktu dari Yang Mulia sangat mepet dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain, kami bisa saja seperti yang sudah diputuskan disampaikan minggu yang lalu bahwa kami akan menyampaikan pembelaan pada tanggal 10 Juli. Makasih ya. Baik ya, majelis telah bermusyawarah dan kemarin sudah ditetapkan mengenai rencana persidangan. Sebisa mungkin sepanjang tidak ada hal yang menghalangi kita sesuai rencana. Ya, kan sudah jauh-jauh hari kami beritahukan. Jadi kita tetapkan untuk memberi kesempatan penasihat hukum terdakwa dan terdakwa untuk mengajukan pembelaan. Untuk itu sidang ditunda pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 sesuai dengan rencana sebelumnya. Gitu ya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik ya, itu sidang ditunda pada waktu telah ditetapkan tersebut. Sebelum ditutup, mau disampaikan dari penuntut umum? Dari kami cukup, Yang Mulia. Penasihat hukum cukup ya, baik ya. Sidang ditunda pada waktu telah ditetapkan tersebut. Dengan demikian sidang nyatakan ditutup. Saya minta flash disk.